Halo, yang lain mana Teh Intan? Aduh, Teh Jihan udah, Kang Misbahul udah. Oke. Kita tunggu 5 menit lagi ya, biar kumpul ya, biar Bu Rahma nggak mengulang ya. 1, 2, 3, masih kurang 7, banyak kurangnya. Kan 11 kita ya. 11, 10 Teh Intan, kelas kita. Siap 10 Ibu, 10 ya. 11-nya sama Ibu Rahma. Oh ya. Ini kalau semangat-semangat ini insya Allah lulus ya. Kalau indikator Jum semangat, bimbingan semangat, udah terlihat hilalnya. Insya Allah pada lulus ya. Mana?
Oke, baik teman-teman. Mungkin yang lain izin ya. Saya siapa yang izin ya? Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Pertama, Bu Rahma minta maaf karena diganti ya dari hari Kamis ke hari Sabtu. Kemarin Jumat juga ada ujian kelas yang lain. Jadi mohon maaf teman-teman harusnya hari Sabtu kosong jadi bimbingan. Terima kasih untuk doa-doanya. Alhamdulillah anaknya Bu Rahma sudah mulai membaik ya. Oke, baik teman-teman untuk hari Senin itu adalah apa ya? Garis garis pertama aman untuk lulus ratas ya. Jadi hari Senin kita akan menghadapi ujian akhir ujian rancangan sebelum teman-teman mudik ya. Nah, nama pengujinya siapa Teh Intan pengujinya? Yo, penguji siapa? Dari IMIPAS ya. Siap, siap Ibu Bapak Muhammad Sofyan Arif. Oke, Pak Sofian Arif ya. Dari IMIPAS, berarti kalau dari IMIPAS tahu seluk-beluk teman-teman apa tentang keimigrasian ya. Nah, teman-teman untuk hari Senin nanti satu orang itu 45 menit. Jadi teman-teman yang lain menunggu di ruang kelas. Misalnya teman-teman yang lain nunggu di ruang kelas 22, 22, 20 ya. 20 kan teman-teman? Oke, 20. Nah, nanti akan ada breakout room kecil seminar ujian. Jadi kelompok 20.3 Rahmawati Pak Sofyan. Nah, itu akan ada kelompok kecil. Nah, teman-teman menunggu di ruang kelas 20. Nanti Bu Rahma akan di-add satu persatu sesuai dengan urutan. Ya, sesuai dengan urutan akan Bu Rahma add ke kelas ujian. Nanti setelah selesai, teman-teman boleh langsung live Zoom ya. Kalau misalnya masih siang, kita sorenya ketemu semua. Kalau masih siang, tapi karena Ramadan ya, kayaknya kan ini 10, kalau 10 sampai jam 4 sore, misalnya 4 sore, kalau sempat di ujung kita membahas masukan-masukan penguji, kalau nggak sempat membahas, kalau terlalu sore, paling Bu Rahman nanti WhatsApp group hasil dari catatan pengujinya ya. Kalau keburu kita ketemu, tapi kalau enggak nanti di WhatsApp group. Berarti yang urutan pertama nanti boleh langsung live Zoom dulu aja. Nanti tunggu apa kita tahu kemuat. Jadi sudah selesai. Jadi besok hari Senin teman-teman hanya ujian 45 menit, habis itu selesai. Tadi kalau misalnya jam 4 seperempat ya, sampai jam 4 mungkin teman-teman juga persiapan buka ya. Paling nanti Bu Rahma atau yang mau packing-packing nanti kapan-kapan kita Zoom, kita Bu Rahma kasih catatan di WhatsApp group untuk membahas masukan-masukan pengujinya ya. Nah, ya untuk Senin. Jadi untuk Senin teman-teman hanya satu langkah lagi yaitu hari Senin di titik aman pertama itu seminar atau rancangan. Oke. Nah, baik teman-teman untuk sekarang pagi ini kita mau gladi resik tapi nggak ada semua, masih belum lengkap. Jadi gladi resik nanti di ujung ya. Kita akan gladi resik ujian biar tahu semuanya. Nanti setelah lengkap nih mana yang lain kemana ya? Oke. Udah Brahma di grup. Oke, sekarang izin Bu Rahma akan koreksi dulu teman-teman paparan. Nah, teman-teman, Bu Rahma akan sharekan dulu poin-poin penilaian ya. Ini poin-poin penilaian apa sih yang harus ada? Biar diingat, Bu Rahma akan mengingatkan kembali poin-poin penilaian. Cek kembali apakah teman-teman sudah ada atau belum. Kemudian besok ya hari Minggu upload pukul 15 paling lambat ya. Pastikan tidak ada yang terlambat. Upload. Pokoknya selesai nggak selesai kumpulkan. Itu aja prinsipnya ya. Oke. Selesai nggak selesai kumpulkan tepat waktu. Jangan sampai Bu Rahma satu orang angkatan 20 kelompok 3 belum ada yang ngumpul. Nah, tantangan Bu Rahma sudah ada kan ya tantangan Ibu? Sudah. Izin Bu Rahma akan share screen dulu untuk poin-poin penilaian. Poin-poin penilaian.
Sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Oke. Baik teman-teman, untuk seminar rancangan besok atau tanggal 16 Maret hari Senin, itu karena seminar rancangan itu 20%. Sisanya nanti seminar akhir itu 30%. Ini kenapa yang Burhan pernah sampaikan bahwa aktualisasi ini gongnya. Jadi ditunda, lulus, tidak lulus ada di rancangan aktualisasi atau di aktualisasinya ya. Pastikan teman-teman bisa melewati rancangan besok sama ujung di akhir dengan baik. Nah, teman-teman, indikatornya ada 5. Oke, yang kelima dulu, teknik komunikasi itu lebih ke teman-teman cara presentasi, kemudian cara teman-teman untuk menjawab pertanyaan penguji, ya. Itu adalah cara teman-teman untuk menjawab teknik komunikasi 2% itu teman-teman teknik presentasi, jangan kecepatan, jangan juga terlambat, kemudian menjawab dengan lugas dan tegas. Itu poin kelima. Nah, poin ke-1, ketepatan rencana aktualisasi dengan agenda 3. Ini adalah isu-isu yang diangkat dikaitkan dengan agenda 3. Ya. Jadi isu yang diangkat dikaitkan dengan agenda 3. Kemudian nomor 2, gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan itu 3%. Itu adalah gagasan kreatifnya atau penyelesaian isunya juga ada kaitan dengan agenda 3. Oke. Kemudian nomor 3, tahapan rencana kegiatan aktualisasi ini tahapannya nyambung. Jadi tahapan 1 sampai tahapan terakhir itu nyambung. Jadi berurut gitu ya. Nah, untuk keempat, relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 2. Ini adalah matrik rancangan, itu yang kegiatan-kegiatan pertahapan harus ada agenda 2-nya. Nah, ini teman-teman nih. Tadi ya poin pertama, lihat di atas, ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Nah, jika teman-teman nilainya mau maksimal 80,01 sampai 100, isu yang diangkat aktual, dianalisis dengan baik, disertai bukti-bukti dan kaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Makanya diharapkan teman-teman nanti di paparannya, di PPT juga dimasukin ya yang di laporan. Ini teman-teman semoga di angka level 4 aja ya, level 4. 80 sampai 100. Oke. Yang ini gagasan. Nah, nomor 2, gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Ini gagasan kreatif sebagai terobosan dan memiliki lebih dari 3 kegiatan dan dikaitkan dengan agenda 3. Gagasan kreatif juga harus 3 agenda 3, kemudian minimal 3 kegiatan. Teman-teman kan lebih dari 3 ya, berarti memenuhi syarat, berarti 80 bisa ya. Kemudian tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Mudah membahasnya level 4 aja ya, biar teman-teman nilainya level 4 aja, nggak usah level yang kecil ya. Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu dan berketerkaitan antar tahapan kegiatan tergambar jelas. Jadi kegiatan yang kita teman-teman lakukan relevan dengan penyelesaian isunya. Terakhir, aktualisasi agenda 2 relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Jadi seluruh kegiatan dihubungkan dengan agenda 2. Ini adalah poin-poin penilaian. Nah, teman-teman, Bu Rahma yakin di laporan sudah ada poin-poin penilaian. Namun sebaiknya di PPT juga atau di laporan yang menjadi poin-poin penilaian itu dicantumkan. Ya. Oke. Nah, sekarang Bu Rahma akan melihat, silakan teman-teman siapkan PPT-nya, bahan tayangnya, share screen masing-masing. Disiapkan dulu. Oke, boleh mau siapa dulu? Share screen-nya boleh? Yang sudah siap? Silakan yang sudah siap, boleh share screen duluan? Siap, Ibu. Mohon izin share screen, Ibu. Boleh. Oke. Halaman 2, oke. Next. Oke, next lagi. Oke. Next. Nah, ini sudah ada agenda 3-nya belum, Teh? Di bawah ya? Oh iya, di bawah. Oke. Selanjutnya ini.
Nah, ini teh kemarin teh Ibu WA-nya kasih ya ini isu 1, isu 2 gitu ya. Ibu WA-nya kemarin tadi ya. Iya, siap Ibu. Saya tambahkan lagi Bu nanti. Nah, nanti sebelum diupload coba naik ke atas lagi teh, naik lagi ke halaman sebelumnya. Bisa. Naik ke halaman sebelumnya, mundur ke halaman sebelumnya. Yang tadi isu 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 naik, naik lagi, naik lagi. Jangan. Nah, oh ini udah isu ke 1, kedua, ketiga. Oke. Oke, sip ke bawah. Nah, itu juga gak apa-apa dikasih itu juga teh isu ke 1 gitu ya. Yang di sini. Ya, siap Ibu. Oke. Siap. Ke bawah udah ada agenda. Tadi isu dikaitkan dengan agenda 3. Oke. Datanya mana teh? Visualnya. Tadi ya di yang di halaman Data awal ya. visualnya ada yang di awal ini Ibu. Oh ya. Oke, kalau mau tulisin di situ takutnya itu cuma hiasan. Oh, Takutnya siap itu Ibu. cuma apa? Cuma icon. Jadi eh, apa data dukung atau data visual di bawah gambarnya ya. Siap Ibu. Takutnya kalau nggak dikasih nama, sangkanya ini kayak icon aja, kayak apa? Kayak gambar aja, gambar biasa aja. Jadi dikasih keterangannya adalah data visual gitu aja ya. Siap Ibu. Oke, ke bawah. Oke, isu 1. Oke, isu 2. Oke, isu 3. Oke, ini. Teman-teman kemarin itu Bu Rahma itu teman-teman ujian kemarin, jadi penguji itu nih 5, 4, 5. Ternyata kita itu tidak boleh ada nilai yang sama karena kita itu prioritas. Namanya prioritas, misalnya ini ada 3. Siapa yang ranking 1? Intan, Jihan, atau Misbah. Nah, berarti harus beringkat 1, 2, 3. Nah, ini kan Teteh nomor 1, 5. Kemudian 4, kemudian 5. Nah, menurut Bu Rahma udah aja diurutkan 5, 4, 3 Teh. Ya, jadi nilainya Siap ada Ibu. 3. Jangan coba diperbaiki teman-teman sekali lagi mohon maaf. Jadi untuk USG Brahma ada koreksi untuk semuanya ya. Jadi lihat apakah ada nilai yang sama atau tidak. Ini kan TT untuk urgennya 5 isu 1 5, isu 2 4, isu 3 5 lagi. Nah, mungkin bisa isu 5-nya menjadi 4, isu 3-nya 2-nya menjadi 3 ya Teh. Siap Ibu. Ya. Sama ini juga nomor yang S-nya Nomor seriusnya. yang 5, 4, 4. Jadi terserah Teteh mau yang mana. Tapi jangan merubah isu yang diangkat gitu maksud Ibu. Tidak merubah isu siap yang Ibu. diangkat, tapi Teteh bisa diurutkan. Jadi teman-teman sekali lagi tidak boleh ada nilai yang sama. Karena namanya prioritas. Namanya prioritas ya di Bu Rahma pilih Jihan atau pilih Intan. Nggak bisa. Bu Rahma mau dua-duanya. Nggak bisa. Kalau Bu Rahma prioritas harus pilih antara Intan atau Jihan. Nah gitu ya. Jadi USG itu sama dengan tadi prioritas. Sehingga tidak boleh ada yang sama. Jadi harus berurut 5, 4, atau 3. Untuk semuanya. Bukan cuma untuk Intan. Berarti dibetulkan di sininya sama di laporannya ya Teh. Nah, Siap Ibu. tapi tidak merubah isu yang diangkat. Isu yang diangkatnya tetap hanya isu yang tidak diangkatnya nilainya jangan ada yang sama. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Oke ya. Oke. Ke bawah Teh. Oke. Ya. Ke bawah lagi. Gagasan kreatif. Oke. Oke. Gagasan bawahnya lagi. Oke. Kata-katanya udah ada. Good. Oke. Next. Oke. Manfaat udah. Oke. Next. Oke. Rancangan kegiatan. Next. Itu nomornya satu semua ya Teh. Naik, naik lagi. Mohon maaf. Emang satu semua? Ya, siap Satu. Ibu. Satu. Kemarin lupa kayaknya. Saya Oh. benerin lagi Ibu. Bosan lewati mata Bu Rahma. Satu, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Siap Ibu. Oke, ke bawah. Oke. Oke, ke bawah lagi. Oke. Coba lihat. Oke. Oke. Matriknya ada. Tidak ada yang nol ya. Siap tidak ada Ibu. Oke, lihat ke ini, ke bawah. Oke. Oke, sip. Tadi perbaiki sedikit ya, yang urutan Iya. sama USG-nya Siap ya. Ibu. Oke, Siap terima Ibu. kasih.
Siap, terima kasih kembali, Ibu. Sama-sama. Teh Intan ini tong penutup tuh itu pantun ya. Siap, Ibu. Nah, pantunnya jangan dibaca pas habis paparan. Nanti aja kan keberapa gini. Teh Intan silakan closing statement. Nah, pakai pantun itu boleh Siap, Ibu. ya. Oke. Siap. Next, berikutnya siapa? Siap izin Ibu. Boleh. Boleh teh, boleh di slideshow teh, biar terlihat besar. Boleh teh Jihan ke bawah. Udah bergerak belum teh? Ibu kok nggak bergerak? Udah Ibu izin. Oh, di Bu Rahma masih halaman pertama. Halaman judul, cover. Di teh Jihan halaman berapa tadi? Siap izin Ibu izin mengulang. Izin Bu, apa sudah terlihat? Udah, tapi belum bergerak. Teh ini PDF atau PPT? PPT Ibu? Oh, bukan PDF ya. Bukan. Coba slideshow teh, di slideshow bisa. Ini sudah slideshow Ibu di saya. Oh, di ibu enggak, di teman-teman slideshow enggak? Siap, Siap, belum Ibu? belum, Ibu. Oh, belum teh. Tidak apa, tidak bergerak dan tidak slideshow di layar Bu Rahma, di layar teman-teman juga. Sebentar Ibu. Izin Ibu, apa sudah terlihat? Sudah Mbak, sudah terlihat, tapi tidak bergerak. Masih tidak bergerak juga Ibu? Iya. Nah, nggak apa kan latihan ya. Nanti pastikan bergerak ya. Jam 10 Pak, jam setengah songo Pak. Apa sudah bergerak Ibu? Belum. Nah, sekarang bergerak. Udah. Coba naik lagi. Naik. Nah, bergerak sekarang. Oke, oke. Ke satu mana? Nah, oke, ke satu halaman dua. Kalau gini bisa nggak Bu? Enggak. Oh, Berarti teteh mah kan jangan di slideshow ya. iya. Berarti udah nggak apa, nggak usah slideshow. Oke, profil oke. Tujuan oke. Identifikasi isu. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Yang kedua Ibu, Mm-mm. ketiga. Oke. Nah, tadi kata ibu temen itu ya, jangan ada yang sama Sama. ya. Ya. Oke Bu, siap. Jadiin 5 aja, yang atas jadiin 5.
yang nomor 1. Kemudian tuh yang 3-nya di nomor 2, 3, nomor 3-nya jadi 4 gitu ya. Oke, siap. Oke, bawah lagi. Oke, 5Y, oke. Oke, gagasan kreatifnya. Oke, berikutnya agenda 3, betul, oke. Gagasan kreatif 1, 2, 3, 4, 5, oke. Ini matriksnya, Bu. Oke. Mm-mm. Oke, oke, Ini tidak ada yang mau. rekapitulasinya. Oke, Tidak ada. oke, tidak ada. Tiga Jadwal, pertanyaan. oke. Kemudian ada closing statement. Nah, closing statement-nya dibacanya jangan habis paparan ya. Siap. Bacanya nanti pas mau menutup setelah kegiatan ya. Jadi Siap, Ibu. begitu selesai selesai itu yang berikut jadwal kegiatan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bu Rahma gitu ya. Baru nanti ini dibaca saat closing statement di ujung ya. Oke. Siap, Ibu. Makasih Teh Jihan. Siap, terima kasih, Bu. Oke, next. Paparan, silakan. Di sini, Bu. Boleh. Depan kita ini. Nah, sini. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum. Nah, sudah. Oke. Ini yang Oke. pertama. Oke. Oke. Tugas pokok, oke. Oke, tujuan, oke. Misi-misi, oke. Oke. Stop. Isu pertama, isu kedua, isu ketiga. Kurang optimalnya pengawasan daerah. Oke. Kurang optimalnya pertahanan pendamping secara visual. Oke, ke bawah. Oke. Oke, next. Lapisan isu. Nah, ini ya teman-teman yang baru bergabung juga. Jadi nanti ada penguji bahwa namanya USG tidak boleh ada nilai yang sama. Jadi teman-teman, ini Kang Misbahul ya. Ini 5 ke bawah nih, urgentnya. 5, 5, 4. Diurut aja yang 5 di situ ya. Yang silakan diurut lagi, pokoknya jangan ada yang nilai yang sama. Ini kan ada 5, 5, 4. Harusnya 5, 4, 3 ya. Berarti setiap dari isu nggak boleh ada yang sama ya, Bu? Iya, katanya kalau ada yang sama nanti kayak ranking ini namanya prioritas. Berarti prioritas harus diurutkan. Misalkan Kang Misbahul sama Bu Rahma ranking 1 siapa? Dua-duanya yang nggak bisa, tetap harus ada salah satu. Jadi teman-teman sekali lagi sebaiknya tidak ada yang sama ya. Coba dicek kembali tapi jangan merubah isu yang dipilih gitu ya. Oke, perbaiki nanti ya Kang Misbahul ya. Oke, siap. Oke. Berarti teman-teman kalau diperbaiki di sini, perbaiki di paparan, di laporannya juga diperbaiki harus sama ya. Diperbaiki dua-duanya. Jadi ketika teman-teman memperbaiki di paparan, berarti diperbaiki juga di laporannya. Oke, next. Oke. Oke, itu yang dikepalaikan apa? Yang dikepalaikan? Isu yang diangkatnya? Maksudnya isu yang kurangnya? Kurang optimalnya identifikasi tahanan pendamping, Bu, secara visual di Lapas Bojonegoro. Oke. Bawah.
Dampak ketegangannya. Oke. Keterkaitan sama ada 3. Oke, ada agak 3-nya. Next. Oke. Bimbingan. Oke. Perhati kegiatan. Oke. Ibu izin. Oke. Ini untuk yang tahapan kegiatan kan langsung saya kasih di matrik gitu aja. Apa perlu seperti anak-anak dikasih slide baru lagi? Yang mana, Pak? Yang mana? Biasanya kan tadi kan saya lihat punyanya Mbak Intan juga kan ada yang habis manfaat gagasan kreatif, ada tahapan kegiatan gitu loh. Ada Oh, kegiatan tidak 1, tidak 2, tidak 3. wajib. Bapak langsung ke sini juga. Langsung sini Tidak, nggak Pak. apa-apa. Nah, Satu. oke. Oke, ke bawah. Oke. Coba ke tabel berakhlak. Oke, tidak yang 0 ya. Oke, bawah lagi. Oke. Oke. Tadi tinggal tambahin USG ya, kalau bisa nggak ada yang sama. Kemudian tadi kalau misalnya mau tambahkan 10 matrik juga boleh, kalaupun enggak langsung ke matrik tidak apa-apa ya. Ya, Ibu. Oke. Terima kasih Kang Miss Bahul. Next. Aduh. Siapa lagi silahkan. Izin Ibu, ini urut atau bebas Ibu? Bebas siapa aja duluan. Yang izin untuk share screen Ibu. Izin Ibu, apakah sudah terjadi Ibu? Sudah, cewek cantik. Oke. Nah, Izin boleh. Boleh ini di ganteng. Nah, ini gantengnya kelihatan. Oke. untuk siaran nanti boleh pakai eh, Canva atau harus PPT Ibu? Oh, boleh bebas. Yang penting jangan PDF. Kalau PDF kan susah nextnya. Ya Bu, mohon izin Oke. Ibu. Hmm, Oke. Oke, tujuan oke. 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 Boleh. Mm-mm. Oke. Oke, isu 1, isu 2. Oke, next. Oke. Ada nilai yang sama nggak? 4, 3, 2. Oke, ini aman ya? Nggak ada nilai yang sama ya? Ibu. 5, 4, 3, 4, 3, 2. Oke, 4, 3, 2. Oke, aman. Nggak ada yang sama. Oke, next. Oke, next. Keluasan. Oke, oke, oke. Ini untuk matriksnya Ibu. Ya, oke. Tadi manfaatnya cuma manfaat aja. Nggak ada tulisan manfaatnya, Kang. Tadi Ini cuma untuk manfaat
langsung saya paparkan Ibu, karena kan kalau saya masukkan semua kebanyakan tulisan Ibu. Oke. Kecil ini untuk matriksnya Ibu. Kegiatan pertama, per slide nanti satu kegiatan Ibu. Oke. Berikut untuk rekapitulasi nilai sensor refleksnya. Oke. Yang terakhir untuk renja untuk jadwal aktualisasi Ibu. Oke. Oke, Mas. Izin apakah ada koreksi Ibu? Udah kayaknya cukup ya. Tadi udah selesai urus kayaknya. Poin-poin ada semua. Tadi kan isu dengan agenda 3, penyelesaian isu dengan agenda 3 sudah ada materi, sudah kegiatan. Ya, Oke. Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ayo yang belum paparannya dipaparkan, silakan. Siap, izin Ibu. Presentasi ya, Kak, ya? Izin Ibu, apa sudah kelihatan Ibu? Oke. Siap sudah. Nah, udah kelihatan. Mundur malah. Sudah next, Le. Oke, next. Profil unit kerja perlu nggak ya sih Ibu? Ya nggak apa-apa. Boleh. Kan? Identifikasi isu sudah benar ini Ibu. Oke. Ayo, guys. Yang ini 543 ya Ibu? Ya. Ya. 54. Itu jangan 544 itu ya, masih ada yang 544 ya. Iya, nanti saya ganti. Siap. Bu, ini matriks saya kebanyakan nggak ya Bu ini? Ini sampai 30-an ya Bu? 30. Oke, nggak usah baca detail ya. Kamu copy dari Oh ya, itu ya. siap. Berarti langsung ya screenshot Bu Ya. sini. Ya, jadi nggak usah baca 30-nya ya, nanti sampai sore, Siap. sampai buka puasa sendirian ya. Apa langsung saya pas presentasi ini langsung ini kegiatan, tahapan kegiatan Jadi gitu? inilah materi Langsung cepet kegiatan. gitu. Materi kegiatan ada berapa tahap? Misalnya ada 6 tahapan, semua sudah dikaitkan dengan agenda 3 yaitu berakhlak, dan sudah dikaitkan dengan visi misi kantor imigrasi atau kantor apa gitu ya. Nggak usah satu-satu sampai 30 ya. Tapi tetap di next satu ya Bu ya ini. Tapi sama ditunjukkan gitu. Ya. Aja ini berikut adalah materi kegiatannya. Siap. Ada apa sambil terangin Siap. sampai ke bawah gitu kan. Siap. Oke. Kalau mau ada berapa kegiatan Mas, ada berapa kegiatan? Kegiatannya 6 Bu. Nah, 6 berarti ada 6 kegiatan. kegiatan. Udah yang dibaca kegiatan besarnya aja. Kegiatan ke-1 misalnya persiapan dengan Sama 2 tahapannya. tahapan. Nggak usah, ada 2 tahapan. Tahapannya ada berapa? Tahapannya rata-rata 2, 3 Bu. Ayo dibacain aja. 2 sama 3, 1 kegiatan. Oh, Jadi siap. tahapan ke-1 kegiatan 1A dengan 2 tahapan AB. Kemudian kegiatan kedua, kegiatan ketiga, kegiatan ke-6. Semua tahapan sudah dikaitkan dengan agenda 2 berakhlak dan sudah dikaitkan dengan visi misi organisasi, gitu ya. Ya, siap. Oke. Bawah. Oke.
Tadi yang isu-isu sudah ada agenda 3-nya belum? Ini Brahma lagi ngebalas WA barusan. Coba naik dulu dikit. Nah, Ini gitu. ada agenda 3-nya? Oke. Ada Ada manfaat? ini. Manfaat ada? Manfaat isu? Niki manfaat niki. Oke. Oke. Oke, tadi yang isu-isu juga udah ada agenda 3-nya ya? Yang setiap isu atau yang diangkat Setiap itu? isu. Setiap isu. Setiap isu sudah Ibu ini. Oke. Sip. Jadi Brahma fokus ke poin-poin penilaian dulu soalnya. Oke, sip. Mas Pak Oji. Ini jadwalnya itu. Oke. Niki pantunya dihapus Ibu berarti ya? Nggak dihapus, tapi dibacanya nanti. Oh. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nah, nanti penutup setelah selesai tanya jawab, setelah mau closing, baru pantunya dibaca, ya. Siap. Oke. Terima kasih Mas Oji. Siap, terima kasih Bu. Ya. Next, yang belum Teh Salsabil sakit, Kang Review juga sakit. Boleh yang nggak sakit silakan share screen. Kang itu mana Teh? Teh Raudia kemana Teh Intan? Teh Jihan Raudia sakit juga? Enggak? Siap, kurang tahu Ibu. Coba saya hubungi dulu Ibu. Ibu udah ini. Kalau sakit mendengarkan aja gitu ya. Hadir. Mas Riko belum ya? Share screen. Sampai Ibu belum. Silakan. Habis Mas Riko, Mas Izin Dadang. screen Ibu. Ya. Izin Ibu, apa sudah terlihat Ibu? Sudah. Next. Nextnya kok lama ya Kang? Coba next. Agak slow. Oke. Izin Ibu nge-lag Ibu. Oh, nge-lag. Pantesan. Oke. Siap Ibu. Oke. Hurufnya kecil-kecil banget ini ya, Mas. Hurufnya menimut, kecil. Brahma nggak bisa baca ini. Sebenarnya kayak yang lain. Brahma kok nggak bisa Siap Ibu. baca? Judulnya kebaca, oke lah. Kalau mau kecilan Ibu. di-slide-kan boleh ya. Kalau terlalu kecil boleh Baca, Ibu. di-slide-kan. Nah gitu. Siap. Oke. Lima empat tiga, 542, 432. Oke, ini aman, tidak ada yang sama nilainya. Oke, belum optimalnya. Oke. Next. Oke. Oke. Mas, besok biar nggak ngelag gimana pas ujian Senin? Siap Ibu. Mungkin minjem punya teman Ibu laptopnya. Tapi kalau punya teman, coba dulu. Biasanya kalau baru kan kita penyesuaian dulu ya. Jangan sampai nggak keluar ya. Siap Ibu. Oke. Siap Ibu. Oke, next. Oke. Sudah terlihat. Oke.
Oke. Oke. Next. Oke. Tadi nilai berharapnya nggak ada itu ya. Nilai berharapnya nggak ada yang 0 ya. Siap, tidak ada Ibu. Oke. Terima kasih Kang Riko. Siap Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, Kang kan ini Kang Rifki sakit, Teh Salsabil sakit, kita doakan sembuh-sembuh ya. Mudah-mudahan Senin bisa fight ya. Bisa bisa menghadapi ujian dengan baik. Teh Raudia udah masuk belum? Teh Raudia belum ya? Oke, baik. Karena tinggal Mas Dadang, tinggal Mas Dadang yang belum share screen. Nah, Mas Dadang kita dapuk sebagai kita gladi resik ujian ya. Jadi Mas Dadang benar-benar presentasi ya. Oke, kalau yang lain next Mas Dadang karena datang masuknya terlambat kita dapuk sebagai ujian. Nah, teman-teman, sekarang kita akan gladi resik ujian. Sekali lagi nanti Teh Salsabil, Kang Rifki mohon bisa mendengarkan ya. Semoga cepat sehat dan hari Senin harus ujian. Jangan sampai susulan ya. Teh Salsabil sama Kang Rifki minum vitamin, minum obat, Senin harus ujian. Oke. Nah, teman-teman yang lain yang sehat juga pastikan teman-teman jaga kesehatan ya. Bertahan sampai hari Senin. Kang Rifki sama Teh Salsabil juga sehat ya. Senin bisa ujian dengan baik. Nah, teman-teman, jadi nanti hari Senin, teman-teman pertama, Brahma ulang ya. Pertama, teman-teman masuk breakout room angkatan 20. Oke. Sama mentornya. Mentornya juga masuk angkatan 20. Nah, mohon nama mentor sesuai dengan nama yang di undangan. Misalnya, nama mentor, kenapa? Karena nanti Bu Rahma akan add mentor sama teman-teman. Teman-teman sama mentor di ruangan kelas 20, nanti akan Bu Rahma add ke breakout room seminar, ruang seminar. Di ruang seminar itu ada 4, Bu Rahma, teman-teman, mentor, sama penguji, hanya 4. Nah, yang sudah selesai, boleh langsung leave Zoom. Jadi selesai, teman-teman, yang sudah selesai ujian, boleh meninggalkan Zoom-nya. Nah, untuk mentor juga kan akan Brahma itu. Pastikan nama mentor sesuai persis dengan yang di undangan. Jangan lapas mana, lapas Ponorogo, lapas Pamekasan, imigrasi, nanti Brahma bingung ednya ya. Jadi mohon di rename nama mentor sesuai dengan nama yang di undangan. Jika mentor misalnya mendadak tidak bisa kegiatan, cari wakil mentor. Wakil mentor itu pegawai senior yang ada di situ yang ditunjuk. Tapi yang tahu aktualisasi yang teman-teman buat. Karena nanti ada penguatan mentor atau wakil mentor. Jadi boleh dipilih, kalau nggak salah ada mentor yang sama di beberapa kelas. Nah, daripada repot, mungkin ke mentornya, Pak izin untuk ujian biar tidak repot. Bapak mau menunjuk siapa untuk mewakili Bapak hadir di Zoom untuk mewakili ya. Jadi pastikan mentor hadir, pastikan mentor mensupport karena pengujian dari imigrasi juga dari BPSDM. Nah, jadi mentor harus support, kemudian juga jika repot boleh wakil mentor tapi yang ditunjuk oleh mentor. Kan di teman-teman pasti banyak pegawai senior ya di sana, boleh siapa saja tapi ya harus izin mentor dan tahu apa yang teman-teman buat. Nah, jangan sampai nggak tahu, aduh saya nggak tahu cuma mewakili, jangan. Pak, saya bikin ini ya. Nah, jadi hari ini teman-teman koordinasi, Pak, nanti saya Senin bisa hadir atau diwakilkan karena kan beberapa nggak tahu siapa yang sedia sama, maksudnya sama dengan kelas yang lainnya. Katanya ada yang 18 peserta untuk satu mentor. Nah, jadi teman-teman sekali lagi hari ini koordinasi dengan mentor atau besok pastikan Senin siapa yang hadir ya. Kemudian teman-teman pakai pakaian seperti biasa hitam putih. Masuknya kapan Bu Rahma masuk Zoom-nya? 1, boleh dari pagi masuk Zoom-nya. Kedua, boleh dari H-2 peserta. Misalnya nomor 1 Teh Intan. Ketika Teh Intan sudah mulai, nomor 2 sama nomor 3 harus sudah ada di ruang kelas. Nomor berikutnya boleh nanti. Nah, jadi teman-teman boleh masuk Zoom dari pagi, boleh masuk Zoom H-2 peserta. Kenapa H-2? Jaga-jaga yang berikutnya metodenya belum siap, misalnya Teh Intan lagi ujian. Yang masuk
Jihan sama Kang Fauji, Teh Jihan kedua. Ternyata Teh Jihan mentornya ada masalah atau misalnya ada masih rapat. Nanti Kang Fauji duluan masuk. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan menunggu. Kalau menunggu nanti sampai teraweh nggak selesai-selesai ya. Jadi mentor yang sudah siap akan bernama Ed duluan. Oke. Nah, besok mohon fokus di WhatsApp grup pembimbingan karena Bu Rahma akan melaporkan Teh Intan sedang seminar. Mohon siap-siap Teh Jihan. Teh Intan sebentar lagi selesai. Teh Jihan siap-siap. Nah, nanti begitu. Teh Jihan sedang mulai. Kang Fauji siap-siap. Mas Fauji siap-siap. Teh Jihan akan selesai 5 menit lagi. Nah, teman-teman lihat WhatsApp grup pembimbingan karena Bu Rahma akan melaporkan berjalannya seminar. Ya, lihat WhatsApp grup udah dipanggil belum sama Bu Rahma, ya. Nah, ketika siap-siap teman-teman masuk Zoom langsung masuk Zoom, ya. Jadi teman-teman boleh masuk Zoom dari pagi, boleh sesuai dengan H-2 peserta, pastikan jangan terlambat, pastikan mentor hadir. Setelah Zoom teman-teman langsung boleh leave Zoom, meninggalkan Zoom-nya, tidak ada pembelajaran lagi. Tadinya Bu Rahma pengen di ujung mengumpulkan teman-teman untuk membahas hasil ujian, tapi karena udah sore sekitar pukul 4, teman-teman juga takutnya mau siap persiapan mudik dan lain-lain, nanti Bu Rahma by WhatsApp group saja untuk pengarahannya. Ya, jadi yang selesai ujian, begitu selesai silakan langsung meninggalkan Zoom-nya, mentornya juga, kecuali mentornya sama. Ya, itu. Kemudian teman-teman, bahan tayang, paparan, tidak boleh mencari-cari, harus tinggal share. Misalnya, kepada Teh Jihan dipersilakan untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Aduh Bu, sebentar Bu, file saya di mana ya Bu? Ah, nggak boleh. Jadi teman-teman begitu masuk Zoom, paparannya sudah tertayang di laptop. Jadi sudah siap share screen. Begitu, silakan Teh Intan untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Siap Bu Rahma, izin share screen, langsung share. Tidak nyari-nyari file. Biasanya kalau nyari-nyari file itu kelamaan. Udah kelamaan gitu, akhirnya waktunya terhambat ya. Jadi file paparan sama laporan sudah dibuka. Kenapa laporan dibuka? Takutnya penguji tanya, coba buka laporan halaman 40, halaman 130. Nah, teman-teman, ketika masuk Zoom, paparan dan laporan sudah di layar. Oke. Kemudian paparan dan PPT yang besok diupload sebaiknya dalam bentuk PDF agar ketika penguji buka tidak berantakan. Namun, untuk ujian hari Senin pagi, paparan yang dipaparkan jangan PDF. Kalau PDF nanti susah next-nya lambat. Jadi, untuk diupload bentuk PDF, tadi biar tidak berantakan tulisannya, untuk paparan Senin, itu bentuknya boleh PPT, boleh Canva, tidak PDF. Karena kalau PDF susah next-nya. Ya. Nah, itu teman-teman ya, untuk ujian. Kemudian teman-teman, nanti rundown-nya adalah akan dibuka oleh Bu Rahma. Terima kasih kepada Bapak Penguji, Ibu Mentor, Bapak Mentor yang sudah hadir. Ini adalah kegiatan seminar rancangan aktualisasi Lassar Angkatan 20 kelompok 3. Di mana presenter pertama ada Mbak Intan dengan mentornya, siapa ya. Kemudian izin untuk memaksimalkan waktu, saya akan persilahkan peserta Mbak Intan untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Nah, teman-teman langsung sambut. Terima kasih Ibu Rahma untuk waktunya. Langsung bisa Pak. Terima kasih kepada Bapak Penguji yang sudah hadir. Kalau teman-teman takut salah membaca nama penguji, cukup Bapak Penguji. Terima kasih kepada Bapak Penguji sudah hadir. Terima kasih kepada Bapak Mentor, Ibu Mentor. Kalau mau dibaca, lihat contekan. Kalau mau dibaca, lihat contekan. Jangan salah nama. Rahma jadi Rahmi. Misalnya itu kan beda orang. Ya. Jadi teman-teman, Sopyan jadi Sopyun. Kan beda orang. Ya. Nah, jadi kalau mau dibaca nama lengkap, baca. Jangan dihafal, takutnya tadi salah baca. Oke. Tapi kalau teman-teman bingung, cukup dengan Ibu Coach atau Ibu Moderator, kemudian Bapak Penguji, Ibu Mentor, Bapak Mentor itu juga sudah cukup. Ya. Jangan sampai salah nama. Kemudian teman-teman, setelah itu, setelah paparan, izin jangan langsung paparan. Kemudian ada yang ujian paparan, padahal tadi PPT-nya belum tayang. Izin sudah terlihat paparan saya? Sudah Mbak Intan. Izin suara saya sudah terdengar? Sudah, baru mulai. Ketika Bu Rahma bilang sudah, teman-teman mulai. Kemarin angkatan 12 ada ngomong langsung, pada paparannya nggak ada. Ya, terus ada yang ngomong terus di mute itunya. Ya apa? Mikrofonnya. Ya. Jadi teman-teman,
ketika sudah dipersilakan oleh Bu Rahma, persilakan kepada Mbak Intan untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Oke, izin share screen. Izin sudah terlihat bahan paparan saya. Izin sudah terdengar suara saya, itu boleh. Nanti Bu Rahma jawab, sudah Mbak. Baik, terima kasih. Langsung boleh. Jadi teman-teman menyapa pengujinya boleh setelah dari Bu Rahma langsung atau setelah share screen. Ya, jadi misalnya udah share screen, baik, izin, nama saya Intan Ayu Meliana. Terima kasih kepada Bapak penguji, Bapak mentor, Ibu Kos yang sudah hadir di seminar pagi hari ini. Izin saya memaparkan rancangan aktualisasi saya, gitu ya. Oke. Nah itu, kemudian udah share screen, teman-teman udah share screen. Nah, yang ada pantun di ujung, jangan dibaca pantunnya. Cukup, terima kasih. Begitu demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya waktu saya serahkan ke Ibu Rahma sebagai kos perangkap moderator. Nah, nanti terima kasih Mbak Intan, Mas Dadang untuk pemaparannya. Selanjutnya, sebelum ke penguji, saya mohon kepada mentor untuk memberikan penguatan atau support atas aktualisasi yang dibuat oleh peserta. Nah, tugas mentor apa sama wakil mentor? Misalnya gini, izin saya Rahmawati, saya mentor dari Mbak Intan. Saya sebagai mentor mensupport apa yang dibuat Mbak Intan. Karena yang dibuat Mbak Intan itu akan bermanfaat apa saja. Bla 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 bla. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman wakil mentor pun sama. Kalau saya wakil mentor, apa yang dibuat oleh Teh Jihan, saya sangat setuju karena memang isu itu di kami belum ada penyelesaiannya sehingga dengan ada aktualisasi teman-teman bisa meningkatkan atau bisa lebih baik lagi. Nah, jadi teman-teman siapkan satu paragraf kasih ke mentor. Mentor, Bapak mentor, Ibu mentor, ini aktualisasi saya. Jadi teman-teman kasih narasi, buatin satu paragraf di WhatsApp kirim. Pak, nanti ini untuk besok Bapak penguatan, ini narasinya. Kalaupun Bapak mau ganti, dipersilahkan. Yang sampai mentor gini, maaf saya tidak tahu tadi Mbak Jihan bikin apa, saya nggak tahu, kurang paham juga. Nah, jangan sampai mentor seperti itu ya. Jangan mentor, aduh saya kurang paham apa yang dibuat Mas Pauji atau Mas Sahendra. Nah, jangan keluar kata itu dari mentor. Nanti langsung nilainya kecil dari penguji. Berarti teman-teman tidak bimbingan atau mentornya tidak mengarahkan dengan baik. Ya, jadi mentornya tidak boleh tadi, aduh mohon maaf saya kurang tahu apa yang dibuatnya, saya jarang ketemu. Nah, jadi teman-teman siapkan satu paragraf di WhatsApp, Bapak, besok tugas Bapak 5 menit memberikan penguatan atau support. Ini Pak naskahnya. Teman-teman dibuatin boleh. Ya, apa manfaatnya? Kenapa itu diangkat? Ya, saya paham ya, itu tugas mentor. 5 menit. Oke. Kalau teman-teman pakainya hitam putih, kalau mentor pakainya bebas, boleh batik, boleh seragam hari itu. Dan mentor 5 menit mensupport. Kalau mentornya sibuk atau banyak tempat lain, Bu Rahma akan persilakan. Bapak mentor apakah ada di kelompok lain atau ada mau rapat, boleh live Zoom duluan. Nah, untuk mentor boleh akan Bu Rahma persilakan meninggalkan Zoom duluan jika mentornya urgent ya. Tapi jika mentornya tidak urgent, nunggu sampai teman-teman selesai ujian. Tapi jika mentor tadi berderet, ada beberapa kelompok, Bu Rahma akan persilakan untuk pindah ke kelompok lainnya. Ya. Sekali lagi, pastikan mentor itu memberikan support atau tahu apa yang teman-teman buat. Makanya nanti Pak besok izin mengingatkan. Jadi teman-teman hari ini atau besok, Pak izin mengingatkan kembali, hari Senin saya ujian, mohon bantuannya. Ini Pak narasi saya, izin Bapak besok 5 menit menguatkan atau memberikan support apa yang saya buat. Sampaikan dengan baik. Oke. Pagi-pagi Senin konfirmasi lagi, Pak izin saya urutan 3 ya, Pak izin saya urutan 4. Nah, informasi lagi ya ke mentornya. Itu mentor. Nah, teman-teman, setelah masukan mentor, nanti kemudian penguji tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak mentor yang sudah memberikan penguatannya. Selanjutnya kepada Bapak penguji, Bapak Muhammad Sofyan, dipersilakan untuk mengkaji atau menggali yang memberikan masukan saran atas aktualisasi yang dibuat oleh peserta. Kepada penguji dipersilahkan. Nah, nanti di situ penguji akan tanya jawab. Penguji akan bertanya, izin saya bertanya. Oke. Nah, pertama teman-teman, kalau penguji, lihat intonasi penguji. Kalau penguji kira-kira intonasinya sudah turun, sudah tidak pertanyaan, teman-teman begini. Izin Bapak, boleh saya jawab? Oh sebentar Mbak Intan, saya masih ada 4 pertanyaan. Catat dulu ya. Nah, teman-teman tunggu. Kalau misalnya izin Bapak, izin saya jawab, silakan Mbak Intan. Izin Bapak saya menjawab seperti itu ya. Kemudian tadi,
tidak boleh mengkonfirmasi pertanyaan ke penguji. Bapak izin tadi ada 3 pertanyaan ya, nggak usah. Langsung jawab. Izin Bapak menjawab pertanyaan pertama tadi ini, teman-teman jawab sepenangkapnya. Kalau misalnya ada pertanyaan penguji yang belum teman-teman jawab, penguji pasti akan konfirmasi. Pak Intan, pertanyaan ini belum dijawab. Oh iya Pak, izin saya melengkapi. Ya. Jadi lihat intonasi, dengar intonasi penguji kalau sudah turun. Izin Pak, boleh saya jawab sekarang? Oh iya silakan Mas, silakan Mbak. Izin Pak, boleh saya jawab sekarang? Oh sebentar, saya ada pertanyaan, saya sekaliguskan dulu ya pertanyaannya. Nah, tipe-tipe penguji berbeda. Ada yang pertanyaannya sekaligus, misalnya ada 4, ada yang satu persatu. Silakan jawab dulu. Oke, itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman jawab dengan tegas dan lugas. Ya, teman-teman jawab dengan tegas dan lugas. Jika sudah kepepet, bingung, mau jawab apa, sudah nggak ada jawaban, teman-teman keluarkan kalimat pamungkas. Terima kasih Bapak Ibu penguji, Bapak penguji untuk masukannya. Izin saya nanti akan koordinasikan dulu dengan coach dan mentor saya. Itu kalau teman-teman bingung menjawab atau sudah tidak punya jawaban. Itu kalimat itu dikeluarkan penutup atau sudah kepepet. Tapi kalau teman-teman bisa jawab, jawab aja. Ya. Tapi kalau sudah bingung, sudah di pojokan, langsung baik nanti saya akan koordinasikan lagi ke mentor saya dan ke coach saya. Ya. Itu kalimat sakti keluarkan di akhir. Ya, itu untuk ujian. Kemudian teman-teman, setelah tanya jawab, setelah selesai, misalnya kata penguji, cukup Bu Rahma dari saya. Baik Pak, terima kasih untuk masukan dan sarannya. Teman-teman tolong dicatat ya. Gitu. Silakan Mbak Intan closing statement. Nah, baru pantunnya keluarin tadi. Pantunnya boleh dicatat pantun. Ya. Jadi penutup boleh pantun. Boleh ringkasan aktualisasi, boleh kalau udah bingung, boleh terima kasih. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahma, Bapak Mentor, Bapak Penguji untuk hadir. Semoga saya bisa melaksanakan aktualisasi saya dengan baik. Itu penutup kalau teman-teman udah bingung penutupnya mau apa. Tapi tadi closing statement boleh dicatat. Ya, nanti teman-teman tinggal baca. Izin untuk closing statement, saya ada pantun, Pak. Oke, baca aja. Nah, kalau pantun jangan buru-buru. Tunggu jeda cakep dulu nanti Brahma cakepin ya kalau yang bikin pantun. Jangan langsung misalnya buduk jadi nggak seru ya. Jadi kalau mau pantun tunggu sampai Brahma bilang cakep baru next berikutnya. Ya kalau ada pantun ada jeda ya. Ada jeda dulu biar apa dinamis nggak buru-buru. Nah, itu adalah rundown-nya untuk seminar hari Senin. Teman-teman, poin pertama adalah ada penguji yang suka minta dirombak judulnya, diganti judul. Nah, teman-teman sebut nama doa Pak Muhammad Sofyan, sebut penguji dalam doa agar teman-teman tidak ada yang dirombak. Tapi lebih dikasih masukan saran yang membangun atau melengkapi. Kemarin berapa pernah di Kabupaten CPNS Kabupaten Bandung 3 minta dirombak total sama pengujinya. Kemarin yang Burama angkatan 12 kelompok 2 juga ada yang diminta ditanya dicecar gitu ya dari IMIPAS-nya. Nah, teman-teman sama juga manusia ya, doakan ya. Jadi teman-teman berdoa, tapi jangan takut juga ya, hadapi aja. Tidak seseram yang dibayangkan hari Senin. Pokoknya hadapi weh. Apapun yang terjadi hari Senin hadapi saja. Cuma tadi sebut nama penguji dalam doa biar diberikan kelembutan hatinya, biar bisa tidak ada yang dirombak total dan bisa memberikan masukan yang berarti ya. Ini kalau bagi yang muslim Brahma itu kalau meluluhkan hati orang baca surat Al-Kautsar. Inna atayna kal kautsar fasolil bikawan hari 3 kali sebut namanya. Itu melembutkan hatinya. Bagi yang non muslim silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya ya. Sebut nama Pak Muhammad Sofyan dalam doa, kirim Al-Fatihah, kirim surat Al-Kautsar 3 kali. Ya Allah, mudahkan saya dan teman-teman saya menjawab semua pertanyaan penguji dengan baik dan lancar. Kemudian tadi bisa melaksanakan aktualisasi dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik agar saya lulus latsarnya ya. Satu lagi doa. Jadikan doa sebagai langkah pertama bukan langkah terakhir. Oke. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ujian ya, kan misalnya ada kadang di pikiran nanti sudah mau dijawab tapi di mulut nggak ada kaku gitu ya, di mulutnya kosong kayak nggak keluar. Nah, itu adalah kurang doa ya.
Kalau teman-teman berdoa, ya Allah mudahkanlah. Bagi yang muslim baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah lidahku dari kekakuanku sehingga mereka paham apa yang aku sampaikan. Itu teman-teman jadi keluar lancar. Nah, bagi yang non muslim silakan doanya menyesuaikan ya. Mudahkan lidahku untuk menjawab pertanyaan penguji dengan baik. Itu teman-teman tips untuk ujian hari hari Senin ya. Oke. Nah, sekarang kita gladi resik. Nah, oke Mas Dadang sekalian presentasi ya. Oke, tapi nggak usah detail ya, langsung aja berikut ya. Nggak usah sampai semuanya dibahas. Oke, berikut profil. Nah, Kang Dadang ini mentornya Mbak Intan ya. Ceritanya mentornya Mbak Intan, oke. Pengujinya Kang Misbahul Fikri. Oke. Siap ya? Oke. Teman-teman, kita ceritanya latihan. Jadi Bu Rahma sebagai coach, Kang Dadang sebagai peserta, Teh Intan tadi mentor, Kang Misbahul Fikri sebagai penguji. Tanya satu ya Kang ya. Kang Misbahul tanya satu aja, apa aja. Penguji mah bebas nanyanya Kang ya. Bebas, terserah Kang Misbahul ya. Oke, Pak kita mulai ya. Baik, selamat pagi Bapak penguji, Bapak Misbahul Fikri. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih kepada Ibu Mentor, Ibu Intan Ayu Meiliana untuk hadir di siang hari ini, di pagi hari ini dengan peserta yaitu Dadang Bagus Setiawan sebagai peserta pertama di Latsar Angkatan 20 kelompok 3. Izin Bapak penguji, Ibu Mentor, untuk memaksimalkan waktu, saya akan persilahkan Mas Dadang untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Kepada Mas Dadang dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin sebelumnya. Apakah suara saya terdengar? Sudah, Mas. Baik, mohon izin share screen. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadang Bagus Setiawan dari gelombang 5, kelompok 20, NDH 05. Berikut adalah analisis isu aktualisasi yang Disapa dulu pengujinya sama mentornya disapa. Ini latihan. Siap Ibu, siap. Oke, kita disapa dulu ya. Oke, silakan. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Rahmawati. Kemudian selamat pagi juga untuk mentor saya, Ibu Intan Ayu Meiliana. Mungkin selamat pagi untuk penguji saya, Bapak Riko Julian Saputra. Kang Misbahul pengujinya. Mungkin salah. Boleh kata Ibu kan Ibu penguji, Bapak penguji boleh. Ibu mentor juga boleh. Jangan kalinya takut namanya ya, takut salah nama ya. Siap. Ulang lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mentor saya, Ibu mentor saya, Ibu Intan Ayu Meiliana. Kemudian selamat pagi juga untuk moderator kita, Ibu Rahmawati. Dan selamat pagi untuk Bapak penguji saya. Mohon izin untuk memaparkan analisis isu aktualisasi saya. Sebelumnya ini adalah profil peserta saya, profil saya. Jadi saya sendiri Dadang Bagus Setiawan. Saya lahir di Blitar 11 Agustus 1990. Jabatan sekarang pemeriksa keimigrasian pemula di kantor kelas 2 non-TPI Pamekasan. Untuk saat ini saya bekerja di seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Nah, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang ASN
nomor 5 tahun 2014 fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai pegawai ASN, tugas saya melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut role model yang menjadi panutan saya yaitu Kepala Kantor Imigrasi yang di Pamekasan. Beliau adalah Bapak Ahmad Mutakin. Jadi beliau adalah sosok pemimpin yang memiliki dedikasi tinggi dalam memajukan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah Madura. Dalam kesehariannya, beliau dikenal sebagai pimpinan yang inklusif, komunikatif, dan sangat terbuka terhadap inovasi dan teknologi. Di bawah kepemimpinan beliau, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pamekasan terus berupaya untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Baik, selanjutnya, mohon izin untuk mengidentifikasi 3 isu, yaitu isu yang pertama, kurangnya optimalisasi pengelolaan arsip berkas BAP atau berita acara pendapat. Untuk kondisi saat ini, pengarsipan berkas BAP masih tercatat secara manual menggunakan buku tulis. Sehingga petugas dan pejabat instansi yang ingin melakukan peninjauan kembali harus mencari secara manual. Nah, keterkaitannya dengan nilai berakhlak, yaitu isu ini sangat bertentangan dengan nilai adaptif, di mana ASN seharusnya terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja di era digital. Kemudian juga menghambat nilai akuntabel karena pencatatan konvensional memiliki risiko kerusakan dan kehilangan data yang tinggi, sehingga sulit menjamin integritas dan keamanan dokumen negara. Untuk sisi kompeten, menunjukkan kurangnya kinerja terbaik dalam manajemen data. Kemudian, untuk berorientasi layanan, lambatnya akses data internal secara otomatis, yang akan berdampak kepada kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk selanjutnya, isu yang kedua, yaitu rendahnya pengetahuan pemohon terkait kelengkapan berkas BAP. Kondisi saat ini, yaitu pengajuan proses BAP terhambat, dikarenakan kelengkapan berkas pendukung yang dilampirkan oleh pemohon itu kurang lengkap. Jadi mengakibatkan banyak pemohon datang membawa berkas yang sama seperti pengajuan paspor baru. Padahal sesuai ketentuan bahwa kelengkapan berkas untuk pengajuan BAP paspor itu ada beberapa tambahan. Untuk kasus kehilangan paspor harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Untuk perubahan data harus melampirkan surat dari pengadilan negeri. Keterkaitannya yaitu untuk berorientasi layanan di mana ASN seharusnya memberikan informasi yang jelas dan kompeten agar masyarakat tidak bolak-balik karena kesalahan berkas. Jadi kondisi ini juga mencerminkan kurangnya nilai kompeten, khususnya dalam aspek membantu orang lain belajar dan memberikan kinerja terbaik melalui edukasi publik yang efektif. Selain itu, untuk menyentuh nilai akuntabel, karena efektivitas waktu pelayanan terbuang akibat prosedur yang tidak tersampaikan dengan transparan, serta nilai adaptif yang penyediaan sarana informasi seperti infografis atau kanal digital yang seharusnya bisa meminimalisir kesalahan pemohon sebelum mereka datang ke kantor.
Kemudian yang ketiga, belum ada antrian BAP khusus untuk pemohon prioritas. Kondisi saat ini yaitu proses antrian masih menggunakan sistem konvensional, yaitu melayani pemohon sesuai dengan kedatangan. Belum ada antrian khusus bagi pemohon prioritas seperti pemohon sakit yang kehilangan paspor atau yang paspornya rusak, yang memerlukan proses pengobatan di luar negeri, yang membutuhkan waktu BAP dengan cepat. Keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu yang pertama bertolak belakang dengan nilai berorientasi pelanggan, di mana ASN ditunjuk untuk responsif dan memahami kebutuhan masyarakat secara mendesak. Kemudian secara adaptif, penggunaan sistem yang kaku tanpa inovasi, jalur khusus menunjukkan instansi belum proaktif dalam menghadapi dinamika situasi lapangan. Untuk nilai harmonis, pelayanan yang tidak inklusif gagal menunjukkan rasa peduli terhadap kondisi khusus pemohon. Mas Dadang. Siap. Oke. Next dulu nanti Ibu itu. Next dulu aja. Ibu nanti Ibu koreksi. Next, Oh, siap. oke. Kemudian untuk penetapan isu sebagai berikut. Mm-mm. Untuk peringkat pertama yaitu masih manualnya penyimpanan arsip dokumen berita acara pendapat atau BAP. Oke, next lagi, next. Analisis Fishbone Oke. seperti ini. Oke. Kemudian gagasan kreatif, digitalisasi arsip dokumen permohonan BAP. Itu bertujuan untuk mempercepat waktu pelayanan BAP dan monitoring berkas pemohon melalui penyediaan arsip digital. Next, oke. Manfaatnya, untuk matriks rancangan aktualisasi, Oke, next. isu yang diangkat. Oke, next aja, coba next. Oke. Oke. Oke, next lagi, silakan. Next lagi. Oke. Next lagi. Siap, ini rekapitulasi nilai ASN berakhlak. Oke. Kemudian rencana jadwal pelaksanaan. Baik, demikian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Rahma. Silakan Ibu. Nah, teman-teman setelah presentasi saya silakan lagi kepada Bu Rahma sebagai host dan moderator, boleh. Baik, terima kasih Mas Dadang untuk pemaparannya. Mas Bibahu nanya apa aja deh ya. Manfaatnya apa gitu apa aja ya. Baik, itu teman-teman ya setelah pemaparan share lagi ke Bu Rahma. Terima kasih kepada Mas Dadang untuk pemaparannya. Selanjutnya kepada Ibu Mentor, Ibu Intan dipersilakan untuk memberikan penguatan atas apa yang dibuat oleh Mas Dadang. Kepada Ibu Intan sebagai mentor dipersilakan. Siap, Ibu. Sebenarnya. Apa aja, oke. Siap, Ibu. Saya sangat setuju dengan ide aktualisasi yang diangkat oleh Mas Dadang. Saya sangat mensupport. Sudah. Karena akan bermanfaat gitu ya. Kamu jangan ketawa-ketawa karena bermanfaat di instansi saya gitu ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Mentor, Ibu Intan yang sudah memaparkan penguatannya atau memberikan penguatan. Selanjutnya kepada Bapak Penguji, Bapak Misbahul Fikri, dipersilakan untuk menggali lagi, memberikan saran, masukan atas apa yang nanti akan dilaksanakan oleh Mas Dadang. Kepada Bapak Penguji, dipersilakan. Terima kasih Ibu Rahmawati dan terima kasih juga Mas Dadang sudah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Mungkin saya ingin bertanya, kenapa memilih aktualisasi dengan judul seperti ini itu bagaimana Mas Dadang? Terima kasih. Dijawab Mas Dadang. Ini kan ceritanya lagi ujian.
Dijawab Mas Dadang. Oke. Mohon izin saya mohon izin saya catat dulu pertanyaannya. Barangkali mungkin Bapak penguji masih ada pertanyaan lagi. Nggak boleh gitu, nggak boleh nanya pertanyaan lagi. Langsung aja izin Oh, menjawab langsung, Bu. Pak Penguji. Jangan nanya gitu lagi. Itu Siap, siap, memang pertanyaan. Izin menjawab Pak gitu. Ya. siap, siap, Bu. Oke. Siap. Oke, stop. Mohon izin menjawab. Alasan saya mengangkat isu ini yaitu pertama karena eh, kebutuhan permohonan BAP yaitu lebih urgent untuk digitalisasi arsip karena untuk frekuensi permohonan BAP dengan berbagai macam alasan seperti paspor hilang ataupun paspor rusak itu frekuensinya cukup signifikan, cukup banyak dibandingkan dengan antrian dan kelengkapan karena sebelum mereka diproses mereka sudah mendapatkan informasi, cuman memang beberapa yang kurang mengerti tentang persyaratannya. Mohon izin. Oke. Sudah cukup Pak Penguji? Terima kasih Mas Dadang atas jawabannya. Oke. Masih ada pertanyaan Bapak Penguji? Sudah selesai? Sudah cukup Ibu dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Penguji tadi untuk pertanyaan dan masukannya. Tolong catat Mas Dadang. Terima kasih juga kepada Ibu Mentor, Ibu Intan atas kehadirannya di pagi hari ini. Mas Dadang, silakan closing statement. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Penguji dan Ibu Mentor dan Ibu Rahma sebagai moderator. Demikian saya sampaikan terhadap rencana aktualisasi saya. Semoga dapat terlaksana dengan baik. Untuk selanjutnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita kerjakan semua dapat menjadi barokah di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dadang. Ayo kita dokumentasikan dulu. Nah, harusnya udah begitu ya. Jadi rundownnya, jadi teman-teman paparan, habis paparan kasih ke Bu Rahma. Nanti Bu Rahma akan ke mentor, dari mentor ke penguji, dari penguji kembali ke teman-teman. Terakhir silakan closing statement. Habis closing statement, ayo kita dokumentasikan dulu. Semangat, lan biasanya ya, lihat waktunya. Nah, habis itu selesai teman-teman langsung leave dari Zoom. Oke. Mas Dadang, pertama salah. Halaman pertama itu bukan isu, tapi rancangan aktualisasi. Seminar rancangan aktualisasi di halaman pertama. Kemudian isu-isu dikaitkannya bukan agenda 2, Kang. Agenda 3, manajemen ASN sama smart ASN tadi di isu-isu. Coba dicek kembali ya. Oke, Mas Dadang. Jadi Mas Dadang pertama halaman pertama judulnya bukan analisis isu. Itu adalah tugas agenda 3. Nah, ini adalah seminar rancangan. Jadi halaman pertama adalah seminar rancangan aktualisasi. Halaman pertama tadi PPT, Mas Dadang. Oke. Kemudian 3 isu itu dikaitkan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Kalau di situ mau masukin nilai berakhlak, jangan masukin agenda 2, tapi berdasarkan kode sikap perilaku ASN, yaitu ada berakhlak, boleh. Jadi ada ASN-nya, ada agenda 3-nya, ya. Mas Dadang ya diperbaiki ya. Tadi 3 isunya dikaitkan dengan agenda 3. Agenda 3 itu manajemen ASN dan smart ASN. Di manajemen ASN ada kode sikap perilaku, yaitu berakhlak. Tapi tadi jangan langsung berakhlak, karena kalau berakhlak, orang mindsetnya langsung agenda 2. Tapi ada narasinya dulu. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN, di mana kode dan sikap perilaku seorang ASN adalah nilai berakhlak. Nah, baru ada sambungannya, jangan langsung berakhlaknya, kompetennya, karena orang mindsetnya langsung agenda 2. Jadi mohon diperbaiki yang Mas Dadang ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, tadi untuk closing statement, teman-teman silahkan siapkan closing statement. Boleh dicatat, closing statementnya akan di ujung.
Tadi kalau Teh Intan di ujung ada pantun, izin closing statement, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Nah, silahkan. Nah, kalau pantun tunggu jeda sampai Bu Rahma bilang cakep, baru kalimat berikutnya. Tapi kalau udah bingung, cukup terima kasih. Kemudian tadi pertanyaan penguji Mas Misbahul, kenapa ngambil isu itu? Teman-teman jangan kemana-mana jawabnya. Jangan arahan mentor, arahan coach, jangan. Jawab dengan teori. Kenapa isu itu yang diangkat? Dikarenakan hasil dari USG, prioritas isu yang diangkat adalah ini. Di mana ini adalah yang paling urgent. Jika ini tidak dilaksanakan, dampaknya apa? Ya, jadi teman-teman kalau tanya kenapa ambil isu itu, jangan arahan mentor, arahan Bu Rahma, jangan jelasin yang lain. Jawab dengan teori. Berdasarkan hasil USG itu adalah prioritas yang pertama. Ya. Yang kedua, ketiga nanti mungkin bisa dilaksanakan setelah laksar gitu, boleh ya. Oke. Jadi teman-teman tadi rundown-nya adalah Teh Rodia ya, salah jam ya. Jadi rundown-nya tadi akan dibuka oleh Bu Rahma, Teh Rodia ya, dibuka oleh Bu Rahma. Kemudian teman-teman jangan lupa menyapa penguji dan mentor. Terima kasih Bapak mentor, Ibu, Bapak penguji sudah hadir. Izin saya share screen. Jangan lupa cek sudah terlihat atau belum Bu Rahma. Sudah cek suara. Kemudian teman-teman paparan. Habis paparan teman-teman nanti mentor. Pastikan mentor tahu apa yang teman-teman buat. Jangan, oh saya setuju dengan Mbak Intan berkinerja. Bukan. Kalau bisa mentor di-spill namanya. Di-spill nama aktualisasinya. Jadi bahwa pembuatan SOP di imigrasi itu sangat penting. Nah, jadi teman-teman aktualisasi teman-teman apa? Pastikan mentor menjawab itu. Jangan, oh saya setuju dengan Mbak Intan, itu sangat-sangat bermanfaat, tapi tidak tahu apa yang dibuat Mbak Intan. Jadi si mentor kasih satu paragraf, Bapak Ibu mentor izin ini aktualisasi saya tentang apa? Satu paragraf aja. Saya setuju dengan apa yang dibuat oleh Mbak Intan terkait barcode atau informasi terkait gitu ya. Pastikan mentor menyampaikannya jangan cuma setuju, support, tapi tidak menyebutkan aktualisasi teman-temannya apa. Pastikan si mentor menyebutkan aktualisasi teman-teman. Jadi bagaimana pengadaan obat atau tadi kartu sehat warga itu sangat penting. Dengan kartu tersebut, warga binaan akan lebih termonitoring lagi terkait kesehatannya sehingga dapat meningkatkan apa gitu ya. Nah, jadi tugas teman-teman tadi siapkan satu paragraf untuk untuk di-share ke mentor. Pastikan mentor hadir hari Senin. Tadi Teh Raudia ya, karena ada yang baru gabung. Teman-teman kumpul di angkatan Senin, pakai baju hitam putih, kumpul boleh dari pagi, boleh sesuai urutan atau H-2 peserta. Semua fokus ke WhatsApp group pembimbingan, karena Bu Rahma akan melaporkan jalannya pembimbingan. Kemudian pastikan mentor hadir, kemudian pastikan laptopnya aman, kemudian cari wifi yang bagus dan kuat, jangan terlempar. Ya. Oke, Teh Rodia ya, harus semangat ya. Boleh, Teh Rodia silakan untuk buka PPT-nya. Ya, Ibu. Izin share screen. Nggak usah dipaparkan, next aja. Nah, misalnya, saya mentor dari Rodia, saya mensupport apa yang dibuat oleh Rodia tentang one way visual service, di mana one way visual service ini bermanfaat untuk apa. Nah, gitu ya. Satu paragraf aja. Oke, next. Next deh, Rodia. Oke, next lagi. Oke, next. Oke, next. Siap, mohon izin Ibu. Mohon izin bertanya. Boleh. Untuk aktualisasi saya kan sebenarnya di unit layanan paspor di Icon Mall Gresik. Itu ruang lingkupnya tetap di kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Perak atau di ULP-nya Ibu? Boleh di ULP-nya. Oh, di ULP-nya, siap Ibu. Di laporan rancangannya juga berarti ya Ibu ya, diganti di ULP-nya. Mana? Tapi kan intinya itu kan programnya imigrasi Teh Rodia kan? Iya, siap. Berarti tetap di kantor imigrasi aja. Tapi salah satu tempatnya di sana ULP gitu kan? Bisa dijelaskan kan? Oh ya, siap Ibu. Oke, next.
Oke, next saja. Nah, ini gambarnya loading, Ibu. Nanti Ya, mungkin saya ganti. oke. Berat, mungkin terlalu berat. Next. Siap. Oke, next lagi. Oh, teman-teman biar sama, kalau bisa tambahin role model di paparan ya. Role model ya, selipkan dulu role model ya, role model di paparan ya. Biar sama satu kelompok ya. Oke, next. Dampak. Oke. Next lagi. Oke. Next. Oke, next. Agenda 3-nya ada nggak teh tadi di isu, tiap isu? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau bisa dimasukin agenda 3 ya, karena ada di penilaian. Keterkaitan isu dengan agenda 3. Siap, Ibu. Oke, next. Nah, sama ini teh tadi di angka-angka sebenarnya tidak ada yang sama kan, ini misalnya USG 454. Jangan ada yang sama 543 ya. Oh, siap, Ibu. Tapi tidak merubah yang isu yang diangkatnya. Isu yang diangkatnya tidak berubah, tapi yang nilai lainnya tolong dikurangi, jangan sampai ada yang sama. Ini kan ada 4 dan 4, 5 dan 5. Harus berurut 5, 4, 3 atau 4, 3, 2 boleh ya. Oh, siap, Ibu. Oke. Next. Dashboard, oke, gagasan kreatifnya. Oke, next. Oke. Oke. Boleh nilai berakhlaknya, boleh. Berakhlak ada. Oke, nggak ada yang nol. Oke, jadwalnya. Oke. Izin mundur tadi ke penyelesaian isu, udah ada agenda 3-nya belum? Izin teh tadi agenda 3 sama manfaat ada belum teh? Ya, di penyelesaian isu masalah. Untuk agenda 3-nya ada, Ibu, tapi untuk manfaatnya, Tambahkan ya. untuk manfaat ini mewujudkan alur pelayanan ini Oh, ya udah tuh situ. termasuk manfaat, Ibu. Ya udah di situ tulisin manfaat. Kalau di situ mewujudkan, tulisin tuliskan kata manfaatnya ya. Pak, siap, Ibu. Oke, sama tadi dikasih kaitan agenda 3 untuk isu-isu yang 3 ya. Siap, Ibu. Oke. Oke, terima kasih Teh Rodia ya. Tadi nanti pastikan teman-teman tadi Teh Jihan nanti share screen-nya ya, berarti Teh Jihan mah jangan di itu ya. Jangan di slideshow. Pastikan teman-teman lancar. Kemudian Kang Dadang mohon izin tadi diperbaiki ya Kang ya. Boleh dibantu temannya. Biar ini. Kemudian tadi teman-teman tadi apa ya pertanyaannya tadi jawabannya. Oke. Nah, teman-teman Kang Dadang jangan minta pertanyaan lagi ya. Oke. Oke, jangan minta pertanyaan lagi. Berapa kasih tips lagi. Jadi, ulangi karena Teh Rodia baru masuk. Ketika penguji tanya jawab, lihat intonasinya. Kalau intonasinya sudah berhenti, sampaikan, izin boleh saya jawab Bapak? Silakan Mas Dadang, jawab. Tapi kadang gini, izin boleh saya jawab Bapak? Sebentar, saya masih banyak pertanyaan nih, tunggu. Ah, boleh. Tapi jangan Kang Dadang yang minta, Pak barangkali ada pertanyaan lagi. Jangan ya. Jangan, itu dari penguji, jangan dari Mas Dadang ya. Jadi, tadi lihat intonasi ketika sudah kelihatan berhenti, izin Bapak boleh saya jawab? Silakan Mas, silakan Mbak, jawab. Kalau misalnya izin Pak boleh saya jawab, kata pengujinya. Sebentar, saya ada 5 pertanyaan, catat dulu ya. Nah itu dari penguji, bukan dari kita. Baik Pak, tanya. Oke. Itu ya Mas Dadang ya, jangan minta pertanyaan. Oke. Ya, oke. Kemudian itu, jadi teman-teman izin menjawab Bapak. Lihat intonasinya. Oh sebentar, saya belum selesai ngomong. Baru teman-teman, oh baik Pak, tunggu ya. Kemudian teman-teman, kalau namanya seminar rancangan, banyak masukan-masukan. Ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman masukannya oke, bilang iya. Kalau masukannya kira-kira, aduh takut nggak bisa, atau ragu-ragu, izin Bapak, mungkin nanti saya akan konsultasikan dulu dengan coach dan mentor saya.
Itu adalah kalimat pamungkas ketika teman-teman sudah kepepet, sudah bingung, jawab apa, keluarkan kalimat itu. Terima kasih Bapak atas masukannya. Mungkin izin nanti saya akan bimbingan lagi dengan coach dan mentor saya untuk mengkonsultasikan saran dari Bapak. Ya. Jadi kalimat pamungkas tadi itu keluar di akhir, selalu sudah kepepet. Kalau teman-teman bisa menjawab semuanya, tidak usah dikeluarkan kartu asnya. Ya. Ketika sudah itu nggak usah dikeluarkan untuk kartu asnya, cukup disimpan saja. Nah itu teman-teman ya. Kemudian tadi jangan pastikan hari Senin teman-teman sehat, Tessa Sabil sama Kang Rifki sehat ya, dan semuanya sehat teman-teman, diberikan kemudahan. Ini adalah garis tipis atau ini adalah garis tahap awal teman-teman untuk lulus latsar ya. Teman-teman bisa, teman-teman harus mampu ya untuk hari Senin dan semangat. Oke. Kang Dadang nanti kirim ke Bu Rahma kalau sudah direvisi ya. Oke. Siap, Ibu. Ya biar Kang Dadang lebih bagus lagi. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja karena Bu Rahma langsung ke Siku. Siapa yang ikut Siku di sini? Siku juga nggak? Aduh, manis langsung ya. Siap, izin Ibu. Ikut juga ya. Oke, baiklah materi terakhir ya. Bu Rahma juga udah lelah pengen mudik, belum mudik ya. Itu baik teman-teman, intinya satu, sekali lagi, sebut nama penguji dalam doa. Pak Muhammad Sofyan, kirim Al-Fatihah, kirim surat Inna A'toina Kal Kautsar biar dilembutkan hatinya, biar tidak ada yang dirombak laporannya, karena penguji berhak merombak. Tapi mudah-mudahan tidak dirombak, tapi lebih dikasih masukan ya. Kemudian teman-teman, selama tanya jawab, mikrofonnya dibuka, nggak usah habis dijawab tutup, habis dijawab tutup, nggak usah. Ketika tanya jawab penguji, mikrofonnya langsung dibuka. Biar tadi tiktokan ya, biar nggak lama. Oke, tadi siapkan closing statement. Kemudian sebut penguji dalam doa. Berdoanya jangan untuk diri sendiri, untuk semuanya juga. Mudahkan saya dan teman-teman saya juga, coach saya, mentor saya, coachnya didoain, mentornya doain biar lancar. Ya, nah itu tipsnya. Kemudian sebut penguji dalam doa. Dan tadi teman-teman bagi yang nanti Bu Rahma kasih tips juga nih sama di yang Siku. Pertama bagi yang saum, minum 4 gelas sahur air putih. Karena suka kadang tiba-tiba batuk serak ya. Minum air putih 4 gelas saat sahur. Pas bangun langsung minum, makan, minum lagi, ngemil, habis gosok gigi minum lagi. Minimal 4 gelas. Malamnya, malam Senin 4 gelas juga. Biar tidak serak, biar tidak batuk. Ya. Jangan kopi, Kang Fauji ya. Sahur jangan minum kopi. Kang Dadang, tong kopinya hari Senin subuh ya. Air putih. Karena nanti kalau batuk gak bisa minum lagi puasa. Ya, kecuali yang nggak puasa atau yang non muslim boleh ya. Kemudian teman-teman siapkan catatan. Catatan nggak harus siap ini ya, kertas harus siap catatan, dicatat untuk pertanyaannya. Kemudian saat tanya jawab penguji, misalnya dari mentor tuh udah tahu habis dari mentor itu pasti tanya jawab penguji, teman-teman langsung merekam, boleh direkam pakai handphone, jadi biar nanti tidak ada masukan yang ketinggalan. Jadi itu boleh begitu habis mentor siap-siap pakai handphone direkam untuk masukan penguji. Direkam biar nanti teman-teman tidak ada yang terlewat untuk masukannya. Kalau dari Bu Rahma direkod, tapi kan lama seharian, nanti videonya bercampur dengan yang lain. Jadi boleh direkod ketika teman-teman tanya jawab saat paparan. Ya. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, pastikan laptopnya aman, sinyalnya bagus, tidak terlempar. Mohon tidak ada iklan di belakang layarnya besok, tidak lagi sedang pelayanan. Kemarin lagi hujan, 05 Effendi, 06, jangan ada iklan di belakangnya ya. Oke. Sekali lagi hanya 45 menit. Bagi teman-teman yang mentornya sibuk, tadi boleh nanti 5 menit boleh langsung keluar setelah ngasih penguatan. Jadi mentor memberikan penguatan atas aktualisasi teman-teman. Kemudian mentor harus siap, jika tidak siap akan di-share oleh peserta berikutnya. Jika mentor sibuk banget, boleh ada wakil mentor senior yang ditunjuk oleh mentor teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, itu saja mungkin untuk pagi hari ini. Ini adalah bimbingan terakhir sebelum seminar. Bu Rahma mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama pembimbingan. Bu Rahma tidak ada niat lain kecuali niat tulus pengen teman-teman semuanya lulus ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau maaf, Kang Dadang Kang Dadang rubahin ya, itu demi Kang Dadang ya. Tidak ada niat apa-apa, pengen teman-teman lulus sesuai dengan aktualisasinya, sesuai dengan poin-poin penilaian. Dan nanti seminar Senin dimudahkan dilancarkan. Jangan lupa doa. Jadikan doa sebagai langkah pertama, bukan langkah terakhir. Ya.
Baik, teman-teman, itu saja. Oke, mana semangatnya? Oke, foto dulu, senyum. Senyum hari Senin bisa melewati dengan baik ya. Oke, mana? 1, 2, 3. Oke, ya. Teman-teman, sampai ketemu di Senin pagi. Urutan pertama siapa ya? Urutan pertama? Siapa yang pertama urutan? Sudah ada jadwalnya? Sudah dibagi, Bu. Sudah. Nanti Bu Rahma cek ya di berikutnya. Oke. Sekali lagi kayaknya tadi yang gaya bebas boleh? Gaya bebasnya boleh? Senyumnya. Senyum terbaiknya optimis teman-teman pasti lulus. Oke. Oke, 1, 2. Mas Dadang. 1, 2, 3. Ini mah lulus semua ya. Oke, amin. Oke. Amin. Saya Sabil sama Kang Arifki, semoga sehat dan hari Senin bisa berjuang sama-sama. 10-nya harus lengkap di hari Senin ya. Teman-teman semuanya yang tidak sakit juga, mohon jaga kesehatan. Besok upload laporan tepat waktu. Tidak boleh terlewat. Kalau teman-teman terlewat ditandain, nilainya berkurang. Selesai nggak selesai, upload. Aktualisasi yang bagus adalah yang selesai diupload tepat waktu dan diseminarkan hari Senin ya. Pokoknya harus diupload. Selesai tidak selesai upload kumaha engkewe. Kalau ketinggalan ditandain Dadang, belum ngumpulin ditandain malah itu sama panitia ya. Oke, upload aja ya, upload berbarengan. Oke. Baik teman-teman, itu saja mungkin untuk pagi hari ini. Brahma akan pindah kelas ke Siku. Ayo yang Siku kita pindah kelas dulu, yang lain sudah menanti. Atur nuhun sekali lagi ya, atur nuhun, semangat. Bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah lulus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.